Setelah pertempuran itu berakhir, Tiger kehilangan banyak darah. Kabar buruknya dia tidak menerima darah dari para manusia. Meski begitu saat itu, dia masih memegang teguh mimpinya. Dan untuk tidak membuat kebencian terulang, Tiger meminta semua krunya untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada pulau manusia ikan. Akhirnya Tiger kehilangan nyawanya dengan tragis. Jinbei yang melihat hal itu tidak bisa apa-apa. Namun mulai dari sini, Jinbei akan meneruskan tekad dari Tiger. Sementara Arlong yang tidak bisa menahan amarah langsung pergi sendirian untuk menghapus semua angkatan laut. Dan secara tidak terduga, di sana ada Kizaru. Dia pun malah ditangkap. Jinbei yang mengetahuinya tidak bisa melakukan apa-apa. Arlong juga memberitahukan semua kejadian dari kematian Tiger. Dan lebih parahnya, Arlong membuat kebohongan bahwa manusia tidak mau memberikan darahnya kepada manusia ikan. Alasan Arlong adalah dia ingin manusia ikan tetap membenci para manusia apapun yang terjadi. Jinbei yang tahu hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan sekarang dia akan menggantikan kepemimpinan dari Tiger untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu ketika dia ditawari oleh pemerintah untuk menjadi Shichibukai. Awalnya dia menolaknya. Namun dia akan memanfaatkan jabatan tersebut agar manusia ikan tidak diburu oleh pemerintah lagi. Dia juga membebaskan Arlong dengan menjadi Shichibukai. Dan yang paling penting adalah dia bisa menjadi penghubung antara manusia ikan dan manusia. Jadi dengan adanya hal tersebut, dia akan menerima keuntungan yang besar. Meskipun dia tahu dia akan mengorbankan harga dirinya dengan bekerja sama dengan orang yang menghabisi nyawa Tiger. Dan meski Arlong telah dibebaskan, dia masih tidak terima dengan Jinbei yang menjadi Shichibukai. Bahkan kebencian dari Arlong semakin menjadi jeti. Alhasil dia membuat bajak lautnya sendiri. Dan saat itu, bajak laut matahari telah terpecah menjadi beberapa bagian. Sementara Jinbei akan tinggal sementara waktu di pulau manusia ikan sambil menjaga peninggalan dari Tiger. Mulai dari sini, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arlong di luar sana. Karena bisa jadi Arlong telah memanipulasinya. Itulah kisah dari terbentuknya dan berpisahnya bajak laut matahari. Berlanjut ke cerita dari Otohime. Sesaat kabar dari Tiger telah mati dihabisi nyawanya oleh manusia. Para penduduk mengambil kembali suaranya. Alasannya manusia tidak bisa dipercaya. Hal itu membuat Otohime hancur dalam keputusasaan. Karena apa yang dia lakukan saat ini telah sia-sia. Di kondisi yang seperti itu, dia tidak sengaja kehilangan akal karena minum. Secara tidak terduga, dia mengeluarkan semua unek-uneknya kepada para penduduk bahwa dia ingin kedamaian itu terjadi. Semua orang yang mendengar curahan hati dari Otohime tergugah. Tapi itu hanya sebagian saja. Lalu cerita berlanjut saat tiba-tiba ada kapal dari Tenryubito ke pulau ini. Namun tampaknya kapal itu mendarat dengan kondisi yang rusak. Yang masih hidup hanyalah satu orang. Tepatnya dia adalah Tenryubito yang bernama Saint. Melihat hal itu, semua kebingungan. Apalagi di sini Saint juga bertindak bodoh. Yang mana dia mengancam akan menghabisi nyawa jika tidak ditolong. Hal itu membuat reputasi manusia terhadap manusia ikan menjadi memburuk. Sampai suatu ketika ada beberapa orang yang mendekati Saint. Ternyata orang itu adalah budaknya dahulu. Saat itu, mereka ingin membalaskan dendamnya atas perbuatannya dahulu. Namun naasnya saat ingin menghabisinya, tiba-tiba Otohime menyelamatkannya. Beruntungnya Otohime hanya tergores saja, mengingat dia memiliki kemampuan Kenbun Shokuhaki. Tapi hal itu malah dimanfaatkan oleh Saint untuk menyerang Otohime. Hal itu membuat semua terkejut. Karena Saint tidak tahu terima kasih. Terlihat kalau memang seperti itulah sifat asli dari kebanyakan manusia. Di kondisi yang menegangkan seperti itu tiba-tiba muncul Seeking di pulau ini. Dan ternyata hal itu adalah pemicu dari Shirahoshi menangis. Atas hal tersebut membuat kekacauan itu berhenti. Sementara Saint akan menuruti Otohime untuk disembuhkan. Cerita berlanjut dari Saint yang sembuh dari luka parahnya. Lalu Otohime memberikan sebuah kendaraan agar Saint bisa kembali pulang. Secara tidak terduga Otohime juga ikut. Tujuannya yaitu meminta surat perdamaian kepada atasan dunia. Melihat hal itu semua penduduk pun tidak terima. Karena bisa jadi Saint menghabisinya di tengah perjalanan. Tetapi karena tekad dari Otohime Neptune pun mengikhlaskan kepergiannya. Singkat cerita Otohime kembali dengan selamat. Kabar baiknya dia mendapatkan surat perdamaian itu. Namun dengan satu syarat yaitu dia harus mendapatkan 80% suara dari penduduknya. Setelah tiba kembali, Otohime bercerita kepada ketiga pangeran. Dan dia meminta janji kepada ketiga pangeran untuk menjaga Shirahoshi. Karena Shirahoshi adalah duyung legenda. Yang konon katanya duyung legenda itu bisa berbicara dengan para raja laut. Bisa disimpulkan kalau Shirahoshi memiliki kemampuan yang sangat hebat. Bahkan kekuatan itu juga bisa dibuat kebaikan dan keburukan. Kabar baiknya kekuatan itu juga bisa digunakan untuk menjadi jembatan agar manusia ikan bisa berdamai dengan manusia.
Keesokan harinya sekali lagi Otohime berpidato untuk kedamaian. Dan secara tidak terduga semua telah mempercayainya. Bahkan dia mendapatkan suara yang melebihi kuota. Di kesenangan itu tidak disangka ada yang membakar surat tersebut. Bahkan yang paling mengejutkan adalah Otohime telah dilubangi peluru oleh seseorang. Dan ternyata yang menembaknya adalah manusia. Namun manusia itu telah kehilangan nyawa saat dihabisi oleh Hodi. Jadi di waktu yang genting itu, mereka tidak bisa memperjelas apa alasan manusia itu menghabisi ratu. Alhasil kebencian terhadap manusia muncul kembali. Namun Otohime yang sekarat berkata kepada anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada orang yang menghabisinya. Karena dia tidak ingin kejadian sama terulang kembali. Neptune yang mengetahuinya pun sangat menyesalinya. Bahkan dia juga beranggapan sama untuk menguji manusia melebihi dari apapun. Tapi kemarahannya kembali lega saat dia mengingat perkataan dari Otohime dahulu. Tetapi dengan hal itu juga, dia meminta anak-anaknya untuk tidak pergi keluar terutama Shirahoshi. Karena bisa jadi ada orang yang mengincarnya. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang besar. Namun dalam segi Fukaboshi yang sudah berjanji pada ibunya melakukan sesuatu tidak terduga. Di mana dia meminta satu lagi kepada para penduduk untuk mempercayai manusia. Karena dia tidak ingin usaha ibunya selama ini menjadi sia-sia. Atas perkataan dari Fukaboshi, para penduduk pun sekali lagi mempercayainya. Kembali ke cerita. Setelah Nami mendengar cerita dari Jinbe, dia pun sadar kalau sebenarnya Jinbe tidak ada hubungannya dengan Arlong. Karena orang yang paling dia benci adalah Arlong. Hal itu membuat Jinbe senang dan berterima kasih. Lalu Hachi yang sudah tersadar mengatakan kepada Jinbe kalau Hodi sekarang sudah berbeda. Di mana Hodi ini lebih kejam daripada Arlong. Bahkan Hodi bukan membenci manusia saja. Tetapi dia juga membenci manusia ikan yang bersahabat dengan manusia. Selain itu, Hachi juga menjelaskan apa tujuan dari Hodi yang sebenarnya. Hodi ingin menghabisi semua keluarga kerajaan terutama Shirahoshi. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Di waktu yang sama, pula Hodi menyiarkan acara ke seluruh pulau manusia ikan. Bahwa dirinya akan menghilangkan nyawa Neptune di tengah kota. Dengan tujuan Neptune sekarang tidak berguna. Pastinya juga dirinya yang akan menggantikan era dari Neptune. Kekejaman dari Hodi juga diperlihatkan di sini, yang mana dia akan berencana membakar semua surat yang dikumpulkan oleh Otohime dahulu. Dia juga akan menghabisi semua orang yang telah mendukung Otohime. Itu membuat suasana menjadi kacau dan mencekam sekarang. Jinbe yang mengetahui hal itu sangat marah. Di sini, Luffy juga berniat untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Jinbe. Jinbe memintanya untuk tidak melakukan apapun, karena jika nanti dia bisa mengalahkan Hodi, maka kebencian manusia akan terulang. Tetapi di sini, Luffy masih tetap ingin membantunya. Alasannya temannya juga ditangkap oleh Hodi. Namun tetap saja Jinbe tidak memperbolehkannya. Akhirnya Luffy yang sedang marah pun bertarung dengannya. Sementara Jinbe pun juga demikian. Karena dia harus menghentikan Luffy di sini. Karena jika tidak, maka usahanya akan sia-sia. Di tengah pertikaian itu Robin akhirnya datang. Yang sebelumnya Robin telah menemukan sebuah paniglif di sana. Kedatangan Robin juga membuat pertarungan Luffy dan Jinbe terhenti. Sementara di sisi pulau kekacauan yang dibuat oleh aliansi Hodi menjadi jeti, di mana mereka semua memakai pil steroid sama seperti Hodi. Dengan adanya itu, mereka semakin kuat dan brutal. Setelah itu, semua aliansi berkumpul seperti apa yang dikatakan Hodi sebelumnya, beralih ke Hodi yang sedang menuju ke tengah kota. Di tengah perjalanan, Hodi merasakan kesakitan akibat tebasan dari Zoro. Atas hal itu, dia memakan beberapa pil steroid untuk menenangkan rasa sakit tersebut. Naasnya, karena kebanyakan memakan pil itu malah membuat dirinya semakin kesakitan lagi. Sampai suatu ketika, ternyata tubuhnya masih bisa mengemban kekuatan besar tersebut. Alhasil Hodi berevolusi lagi. Dia saat ini menjadi lebih mengerikan lagi. Bahkan serangan biasa saja bisa menghancurkan satu kota. Hal itu membuat Hodi semakin percaya kalau dia bisa menghancurkan pulau manusia ikan. Lalu dia pun tiba di sana. Di sana juga para aliansi sudah berkumpul untuk acara penghilangan nyawa Neptune. Di saat persiapan tersebut, tiba-tiba ketiga pangeran datang untuk menyelamatkan raja. Namun kabar baik tak menimpa mereka bertiga. Karena di sana semua bajak laut Hodi telah berkumpul. Bisa dibilang mereka kalah jumlah. Ketiga pangeran itu pun bisa dikalahkan oleh para aliansi. Karena hal tersebut, pihak kerajaan menjadi sulit. Apalagi sekarang mereka tidak mendapatkan bantuan lagi. Alhasil mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Di tempat lain terlihat kalau Jinbe dan Shirahoshi sedang menuju ke tengah kota untuk menyelamatkan raja. Jadi masalah dengan topi jerami di sini sudah selesai. Di tengah perjalanan ke sana, tiba-tiba mereka berdua termakan jebakan dari Hodi. Mereka pun tertangkap dan dibawa ke tengah kota. Hodi yang mengetahuinya pun tambah senang. Karena hari ini, dia cukup beruntung.
Beruntungnya lagi Jinbei juga ikut tertangkap oleh bawahannya. Jadi untuk saat ini sudah tidak ada yang dihadirkan lagi. Keadaan menjadi memburuk ketika semua bawahan Hodi berkumpul di tempat ini. Hal itu membuat Hodi semakin percaya kalau impiannya sebentar lagi akan terwujud. Namun kesenangan dari Hodi disangkal oleh Madame Shirley, di mana Madame mengatakan kalau rencana dari Hodi tidak akan berhasil, mengingat dia bisa melihat masa depan. Kalau pulau ini hanya bisa diubah oleh kelompok topi jerami. Mendengarnya Hodi sangat marah. Bahkan dia menyerang Madam hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat kejadian itu, semua penduduk dan pihak kerajaan pun ketakutan. Karena sekarang tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa mengalahkan Hodi. Di kesempatan itu, Hodi memberikan sebuah kebenaran yang luar biasa. Bahwa 10 tahun yang lalu, dia yang menghabisi nyawa Otohime. Yang mana dulu dia menyewa manusia hanya untuk membakar surat dari Otohime saja. Sementara Hodi yang akan menembak Otohime sendiri. Namun rencana tidak berhenti begitu saja. Dia membuat manusia tersebut sebagai pelaku atas penghabisan nyawa Otohime. Alasannya, jika manusia yang menghabisi nyawa Otohime, maka kebencian manusia ikan akan kembali. Dan ternyata benar hal itu membuat kebencian terulang. Hai semua orang yang mengetahuinya sangat terkejut. Tetapi sekarang mereka tidak bisa apa-apa. Tetapi dalam sisi Shirahoshi tidak sedih. Karena dia sudah mengetahui siapa pelaku tersebut 8 tahun yang lalu. Yang mana dia mengetahuinya berkat hiu peliharaannya. Namun saat itu dia tidak membeberkan hal itu. Dikarenakan dia tidak ingin melanggar janji kepada ibunya. Yaitu tidak membenci siapa yang menghabisinya. Hal itu membuat semua orang terkejut lagi. Lalu penduduk yang sudah tidak tahan lagi dengan para keluarga kerajaan yang disakiti. Mereka meminta kelompok topi jerami untuk menghancurkan pulau manusia ikan. Karena hanya mereka saja yang bisa mengalahkan Hodi. Hal itu membuat Hodi semakin marah. Dia pun mempercepat penghilangan nyawa dari Neptune. Semua orang yang melihatnya pun tidak bisa berkata-kata. Tetapi sesaat pedang itu mengenai Neptune, Luffy tiba-tiba keluar dari perut hiu dan langsung menghajar Hodi sampai terlempar jauh. Semua yang mengetahuinya sangat senang. Dan sekarang mereka menganggap kalau ada manusia yang baik seperti kelompok topi jerami. Ternyata kemunculan dari Luffy bukanlah sebuah kebetulan karena semua ini telah direncanakan oleh Jin agar Luffy bisa menjadi pahlawan. Dan seperti yang telah direncanakan, akhirnya itu pun terjadi. Dan ternyata Luffy juga tidak sendirian. Dia juga bersama dengan yang lain. Di mana Sanji dan yang lain menyelamatkan Zoro yang berada di istana. Sementara Robin dan Nami membantu Luffy. Dengan datangnya Nami dan Robin membuat keadaan menjadi tenang. Bahkan mereka berhasil mencuri kertas dari Otohime yang dibawa oleh bawahan Hodi. Sementara Robin juga berhasil membuka sebuah rantai kekangan dari Neptune dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Sanji dan Zoro akhirnya datang bersama kapal. Dan dengan hal itu menandai bahwa semua kru topi jerami sudah lengkap. Di sisi lain Hodi yang terkena serangan Luffy sebelumnya masih bisa bangkit. Dan penuh amarah, Hodi meminta semua 100.000 bawahannya untuk menyerang topi jerami. Tetapi hal itu tidak membuat Luffy ketakutan. Malah dia menuju ke tengah sendirian. Lalu diperlihatkan hal yang sangat keren. Di mana Luffy menggunakan haki rajanya untuk menumbangkan separuh dari bawah Hodi. Seketika semua orang pun terdiam dan ketakutan karena topi jerami memang sangat kuat dan mengerikan. Dan dengan hal itu juga menandai pertarungan besar dimulai. Singkat cerita diperlihatkan satu persatu kemampuan dari para kru Mugiwara. Pertama dari Chopper, di mana sekarang Chopper bisa menguasai beberapa perubahan bentuk yang sempurna. Terutama sekarang dia bisa menguasai bentuk liarnya. Kedua adalah Usopp. Usopp sendiri sekarang sudah menguasai beberapa teknik gabungan yang cukup kuat. Dengan kekuatan barunya itu, dia bisa bertarung sendirian. Mengingat sebelumnya dia hanyalah seorang pengecut. Sedangkan Nami dan Robin juga tidak kalah hebat. Di mana mereka berdua juga semakin mahir mengasah gaya bertarung mereka. Berikutnya Franky dan Brook. Keduanya juga semakin kuat dan gila. Di mana Brook bisa membuat es dari pedangnya. Sementara Franky menciptakan sebuah robot yang penuh senjata. Dan yang paling utama adalah Zoro dan Sanji. Mereka berdua juga semakin kuat. Zoro sekarang bisa membelah apapun termasuk besi. Sementara Sanji bisa terbang likenya kekuatan dari CP9 dahulu. Jadi meskipun kelompok Luffy hanyalah 10 orang saja. Tetapi mereka bisa mengimbangi separuh kekuatan dari bawah Hodi. Jadi untuk sekarang pihak Hodi yang sedang terpojok. Di saat terpuruk Hodi memanggil salah satu monster laut. Ternyata yang dipanggil adalah Kraken. Di sini Kraken diancam untuk menghabisi Shirahoshi. Jika tidak, maka saudaranya akan dihabisi. Hal itu membuat Kraken ketakutan. Alhasil dia menuruti Hodi dan hampir menghabisi Shirahoshi. Namun itu tidak terjadi karena Luffy berjanji akan melindungi Kraken dan saudaranya. Lalu setelah Luffy yang sudah kesal pun menyerang Hodi secara bertubi-tubi.
Bahkan dia melapisi serangannya itu dengan busa Shokuhaki. Atas hal itu yang tadinya Hodi masih bisa menahan serangan. Sekarang satu persatu serangan Luffy bisa menghantam tubuh Hodi hingga terluka cukup parah. Namun masalah masih belum berakhir. Karena tiba-tiba muncul sebuah kapal besar yang bernama Noa tiba-tiba melayang di atas pulau. Ternyata itu adalah perbuatan dari Deken. Di mana Deken ingin menghancurkan Shirahoshi termasuk pulau manusia ikan sendiri. Hal itu membuat semua terkejut. Karena pastinya jika Shirahoshi tidak pergi maka kapal itu akan terus mengincarnya. Sementara yang lain yang melihat hal itu juga kebingungan. Bahkan penduduk mengatakan kalau tidak ada harapan lagi jika kapal itu menabrak pulau manusia ikan. Sedangkan di sisi Hodi juga kaget. Karena dia berkhianat kepadanya. Namun hal itu juga membuat Hodi senang. Karena jika Deken bisa menghabisi Shirahoshi, maka tidak ada yang ditakutkan lagi. Cerita berlanjut dengan Shirahoshi yang berniat menyelamatkan pulau dari incaran Deken. Di mana Shirahoshi pergi ke atas pulau agar Noa tidak menyentuh pulau ini. Karena jika itu terjadi maka kehancuran akan tiba. Sementara semua orang yang melihat pengorbanan dari Shirahoshi sangat terkejut. Namun dengan Shirahoshi yang pergi ke atas membuat pulau ini aman. Namun Shirahoshi tidak aman lagi karena Noa akan selalu mengincarnya. Sampai Deken melepaskan kekuatan buah iblisnya. Para penduduk yang mengetahuinya tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk menghentikan dengan menarik rantai dari Noa agar kapal berhenti. Padahal upaya tersebut sia-sia. Dikarenakan Noa berukuran separuh pulau manusia ikan. Namun mereka tetap melakukannya dengan alasan hanya untuk menghambat agar Shirahoshi bisa kabur sejauh-jauhnya. Di sisi lain Hodi yang sedang marah kepada Deken mencoba naik ke kapal Noa. Dan seperti yang diketahui dengan kekuatannya, yang sekarang dia mencoba merangkak untuk menaiki kapal lewat rantai yang masih berada di bawah. Ladi yang mengetahuinya akhirnya bergerak, yang mana dia meminta Sanji untuk melemparkannya ke kapal tersebut. Sampai suatu ketika dengan bantuan dari Sanji Luffy akhirnya terlempar lebih jauh ketimbang Hodi. Tapi Hodi tidak diam saja. Dia juga bersusah payah naik ke atas untuk menghabisi Deken. Alasannya, jika nanti Deken kehilangan nyawa, maka Noa akan jatuh tepat di bawah pulau. Di sisi Shirahoshi, dia mencoba pergi sejauh-jauhnya. Namun dirinya sekarang tidak sadar kalau dia hanya pergi ke atas saja. Jadi dia belum mengetahui kalau Hodi manfaatkannya untuk membuat kapal menjadi ke arah tengah. Dan berkat Shirahoshi sekarang, Noa sudah keluar dari gelembung pulau manusia ikan. Dan sekarang kapal itu sudah berada di lautan lepas. Hal itu juga membuat posisi dari Luffy sangat terpojok. Karena dia tidak bisa melakukan serangan secara bebas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hodi untuk menyerang Luffy. Mengingat ketika seorang manusia ikan di bawah laut, maka kekuatan mereka akan maksimal. Hodi pun bisa memajukan Luffy di posisi itu. Beruntungnya sebelum gelembung dari Luffy bisa pecah. Tiba-tiba Fukaboshi menolongnya. Sedangkan dua pangeran lain mencoba menyadarkan Shirahoshi untuk pergi ke samping. Dari sini, cerita akan berada pada kedua sisi. Di mana sisi satunya pada pertarungan Luffy dengan Hodi. Kedua adalah Shirahoshi dan dua pangeran melawan Deken. Dimulai dari pangeran yang melawan Deken. Di sana para pangeran hanya mencoba melindungi Shirahoshi agar pergi sejauh-jauhnya. Mereka juga tidak bisa menyerang Deken. Mengingat Deken tidak memiliki celah. Di sisi lain Fukaboshi dan Luffy telah disudutkan oleh Hodi. Di sini Fukaboshi memiliki sebuah rencana, dan akhirnya mereka hanya bisa bersembunyi sambil merencanakan serangan berikutnya. Sementara Hodi yang telah kehilangan jejak memfokuskan incarannya kepada Deken. Hodi yang sangat marah langsung menusuk Deken. Namun Deken juga tidak diam saja, dia juga menyerang Hodi dengan kekuatan. Naasnya malah serangan yang dia buat tadi mengenai dirinya sendiri. Dengan itu Deken pun terkapar di bawah dak kapal. Setelah masalah yang dengan Deken selesai, sekarang Hodi berniat untuk menghabisi nyawa Shirahoshi. Tetapi sebelum itu ada kabar baik untuknya. Di mana Noa telah terjatuh dan tidak mengikuti Shirahoshi lagi. Jadi bisa dipastikan kalau Deken telah pingsan atau mati. Atas hal itu membuat Hodi senang karena sekarang incaran utama adalah Shirahoshi saja. Luffy yang mengetahuinya sangat marah. Waktu itu dia menggunakan kesempatan tadi untuk membuat Hodi terlempar ke arah Noa. Hal itu bertujuan agar dia bisa bertarung dengannya di sana. Mengingat di sana ada gelembung udara. Tapi itu tidak terjadi karena Hodi telah mengantisipasinya dengan menghancurkan gelembung tersebut. Alhasil dengan adanya itu, Hodi bisa menyerang Luffy dengan mudahnya. Beruntungnya Fukaboshi melindunginya. Saat itu, dia meminta Shirahoshi untuk tetap berada di dekat Luffy dan Noa. Dan sekarang dia akan mengorbankan dirinya untuk menghentikan Hodi. Namun Hodi tidak diam saja, karena sekarang dia sudah muak dengan perkataan dari Fukaboshi yang mau menyebarkannya. Di saat itu juga terungkap kalau Hodi ini sebenarnya tidak mendapatkan masalah dari para manusia. Namun karena lingkungannya yang sangat membenci manusia, dia pun menjadi terdoktrin.
Dan sejak saat itu benih-benih kebencian dirinya timbul. Semakin hari kebencian itu pun semakin mendalam. Setelah mengatakan semua itu, Hodi pun menebas Fukaboshi dengan mudahnya. Luffy dan Shirahoshi yang mengetahuinya hanya bisa melihatnya saja. Karena sekarang mereka akan berfokus untuk rencana berikutnya. Sementara di bagian bawah kru yang lain melawan para aliansi masing-masing. Dan mereka tidak kesulitan sama sekali. Akhirnya satu persatu dari para aliansi bisa dikalahkan oleh mereka. Beralih lagi ke arah Luffy kembali. Saat itu, Luffy yang sedang terpojok beruntungnya dirinya berhasil mengatasinya. Bahkan Luffy malah memojokkan balik. Dan dengan hal itu, Hodi yang sudah mencapai batas pun akhirnya memakan pil steroid dalam skala yang banyak. Kabar buruknya Hodi berevolusi kembali. Yang mana sekarang dia terlihat lebih mengerikan. Namun beruntungnya saat itu juga rencana dari Fukaboshi hampir terselesaikan. Di mana rencananya adalah untuk membuat gelembung baru di kapal Noah. Yang mana hal itu harus kerjasama dengan keamanan kerajaan untuk membuat gelembung. Nantinya pihak keamanan kerajaan akan menembakkan sebuah gelembung ke arah Noah. Namun resikonya mereka hanya bisa menembakkan gelembung satu kali saja. Jadi mereka harus menempatkan pada momentum yang tepat. Tentunya rencana itu akan berhasil ketika kapal sudah dalam kawasan area penembak. Dan rencana itu berjalan dengan lancar. Lalu sekarang adalah giliran dari Luffy yang akan menghentikan Hodi sambil menjaga gelembung agar tidak dihancurkan. Di bagian bawah masih ada masalah kembali. Dengan kekalahan para aliansi tadi, mereka masih tidak menyerah. Akhirnya mereka kembali bangkit setelah memakan pil steroid yang banyak. Dengan adanya hal itu, membuat mereka semakin kuat lagi. Tapi sayangnya mereka belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan bajak laut topi jerami. Alhasil malah mereka yang dibuat babak belur. Setelah pertarungan di bagian bawah telah selesai, kru lainnya hanya bisa menunggu Luffy yang sedang bertarung dengan Hodi di atas. Sementara pihak kerajaan meminta semua penduduk pergi dari pulau ini. Alasannya nanti jika Luffy tidak bisa menghentikan kapal, maka para penduduk masih bisa selamat. Namun penduduk yang melihat kegigihan dari Luffy pun tidak pergi. Alasannya mereka percaya kalau Luffy bisa menghentikannya. Cerita kemudian berfokus kepada pertarungan antara Luffy dan Hodi. Seperti yang diketahui, sekarang Luffy bisa bergerak secara bebas, di mana dia menggunakan kemampuannya secara maksimal. Dia melakukan hal itu agar Hodi tidak semena-mena. Kali ini dia akan melapisi serangan dengan hakinya karena tadi saat memakai haki, Hodi selalu terluka cukup parah. Serangan demi serangan yang diarahkan Luffy bisa membuat Hodi tidak berdaya. Dan kemudian Luffy mengakhirinya dengan jurus barunya yaitu Gomu Gomu no Red Hawk. Di mana kekuatan tersebut cukup menarik, yang mana muncul kepalan api di genggaman tangannya. Dan hal itu juga mirip seperti serangan dari Ace. Dan serangan terakhir itu membuat Hodi pingsan. Namun hal itu belum berhenti begitu saja karena Luffy masih memiliki satu hal yang harus diselesaikan. Yang mana dia harus cepat menghancurkan Noah agar tidak menghantam pulau. Dengan nekatnya Luffy mengerahkan Gearshulk-nya untuk menghancurkan kapal tersebut. Ternyata hal itu sangat sulit dilakukan. Mengingat kapal itu berukuran besar dan terbuat dari barang yang cukup kuat. Alhasil Luffy hanya bisa melakukan yang dia bisa agar membuat kapal itu sedikit demi sedikit hancur. Shirahoshi yang melihat Luffy yang sudah terluka parah tidak tega. Lalu dia berniat untuk menghentikan Luffy. Tapi secara tidak terduga, tangisan dari Shirahoshi mengundang Raja Laut ke tempat ini. Namun mereka bukan menyerang, melainkan menghentikan kapal agar Luffy tidak menghancurkannya. Mengingat kapal ini penting bagi mereka. Shirahoshi yang mendengar perkataan dari Raja Laut kebingungan. Lalu dengan singkatnya, Raja Laut mengatakan kalau kami bisa ke sini karena dipanggil olehnya. Raja Laut menjelaskan kalau Shirahoshi adalah ratu baginya, dan kami adalah kekuatannya. Jadi kami bisa bergerak karena panggilan dari Shirahoshi. Mereka juga memberitahu kalau Noah adalah tugas mereka.